Syekh-syekh dari tarekat Naqsyabandi dikenal sebagai silsilah keemasan karena koneksi mereka terhadap Nabi Muhammad, manusia paling agung yang pertama diciptakan, disebutkan, dan yang pertama dimuliakan. Ketika Allah memerintahkan kalam untuk menulis, ia bertanya, apa yang harus kutulis? Dan Allah berfirman, tulislah la ilaha illallah. Kemudian, kalam menulis, la ilaha illallah selama 70.000 tahun dan kemudian berhenti. 1 tahun dalam perhitungan Allah, setara dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Kemudian, Allah memerintahkan kalam untuk menulis kembali, dan kalam bertanya, apa yang harus kutulis? Dan Allah berfirman, tulislah Muhammadur Rasulullah. Kemudian, kalam bertanya, ya Allah, siapakah Muhammad ini, yang kau sandingkan namamu dengan namanya? Allah berfirman, kau harus tahu, bahwa jika bukan untuk Muhammad, aku tidak akan menciptakan apa-apa di antara makhluk. Lalu, kalam menulis, Muhammadur Rasulullah, selama 70.000 tahun lagi. Kapankah Allah memerintahkan kalam untuk menulis? Kapan kalam menulis? Kapankah penulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terjadi? Tidak ada yang tahu. Penyebutan nama Muhammad oleh Allah adalah sesuatu yang terjadi sebelum penciptaan segala sesuatu, dan hakikatnya, terjadi pada zaman pra-azali. Itulah sebabnya Nabi bersabda, aku adalah seorang Nabi, ketika Adam masih berada di antara air dan tanah. Beliau adalah insan kamil. Beliau adalah penutup seluruh Nabi dan Rasul. Apa yang dapat dikatakan oleh seorang hamba yang lemah, untuk menghormati junjungan seluruh Rasul? Jika bukan untuk beliau, tidak ada seorang pun yang akan mengenal Allah. Tidak ada kain di alam semesta ini, yang akan ditenun menjadi nyata, sebagaimana ia telah ditenun. Oleh sebab itu, kalam tidak dapat mendeskripsikan manusia yang paling sempurna, junjungan dari seluruh junjungan, raja dari semua raja, sultan dari semua sultan di hadratillah. Syekh Nazim Al-Haqqani berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi, pada malam Isra Mi'raj, wahai Muhammad, aku telah menciptakan seluruh makhluk demi engkau, dan aku serahkan semuanya untukmu. Pada saat itu, Allah mengaruniai Nabi kekuatan untuk melihat semua ciptaannya dengan seluruh cahaya mereka, dan semua nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka, dengan menghiasi mereka dengan atributnya dan dengan cinta dan keindahan ilahiyahnya. Nabi terpikat dan terpesona, karena Allah telah memberinya pemberian berupa seluruh makhluk itu. Allah berfirman kepadanya, wahai Muhammad, apakah engkau senang dengan ciptaan ini? Nabi berkata, ya, wahai Tuhanku. Allah berfirman, aku serahkan mereka kepadamu sebagai amanat untuk dijaga, dan untuk dikembalikan kepadaku, sebagaimana ketika aku menyerahkan mereka kepadamu. Nabi melihat mereka dengan sukacita, karena mereka diterangi dengan cahaya-cahaya yang indah, dan beliau berkata, wahai Tuhanku, aku terima. Allah bertanya, apakah kau menerima? Nabi menjawab, aku menerima, aku menerima. Setelah beliau menjawab ketiga kalinya, Allah memberinya sebuah pemandangan spiritual, di mana mereka akan jatuh ke dalam berbagai dosa, kesedihan, kegelapan dan kelalaian. Ketika Nabi melihat hal ini, beliau menjadi khawatir, memikirkan bagaimana beliau akan mengembalikan mereka kepada Tuhannya, dalam keadaan suci seperti keadaan awalnya. Beliau berkata, wahai Tuhanku, apakah ini? Allah menjawab, wahai kekasihku, ini adalah tanggung jawabmu. Kau harus mengembalikan mereka kepadaku dalam keadaan suci, seperti ketika aku menyerahkannya kepadamu. Kemudian, Nabi berkata, wahai Tuhanku, berikan aku pertolongan, untuk membantuku membersihkan mereka, untuk mensucikan roh mereka, dan membawa mereka dari kegelapan dan kealpaan, menuju makam ilmu, kesalehan, kedamaian dan cinta. Kemudian, Allah Azza wa Jalla memberinya penglihatan spiritual, di mana Allah memberitahu Nabi, bahwa dia telah memilih di antara umatnya 7.007 wali Naqsyabandi. Allah berkata, wahai kekasihku, wahai Muhammad, para wali ini berasal dari wali-wali yang paling mulia, yang aku ciptakan untuk membantumu menjaga ciptaan ini, agar tetap suci. Di antara mereka terdapat 313 wali yang tingkatannya tertinggi, dengan makam yang paling sempurna. Mereka adalah para pewaris rahasia dari 313 rasul. Kemudian, aku memberimu 40 wali, yang membawa kekuatan paling tinggi, dan mereka dianggap sebagai pilar bagi semua wali. Mereka akan menjadi penghulu di masanya, dan mereka akan menjadi pewaris rahasia hakikat. Di tangan para wali ini, setiap orang akan disembuhkan dari luka-lukanya, baik lahir maupun batin.
Para wali ini akan mampu membawa seluruh umat dan seluruh makhluk tanpa tanda-tanda kelelahan. Setiap orang di antara mereka akan menjadi Al-Gauts di masanya, dan di bawahnya akan ada 5 kutub. Nabi gembira, dan beliau berkata, "Wahai Tuhanku, berikan aku lebih banyak." Kemudian, Allah menunjukkan kepadanya 124.000 wali, dan dia berkata, "Wali-wali ini merupakan pewaris dari 124.000 nabi. Masing-masing merupakan pewaris dari 1 nabi. Mereka juga akan berada di sana, untuk membantumu membersihkan umat ini." Ketika Nabi melakukan Mi'raj ke Hadratillah, Allah membuatnya dapat mendengar suara manusia. Suara itu adalah suara sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Allah meminta Nabi untuk memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq, untuk memanggil semua wali Naqsyabandi yang 40, 313, dan 7007, serta seluruh pengikut mereka, dalam wujud spiritual, untuk datang ke Hadratillah. Semuanya menerima cahaya, dan berkah yang istimewa itu. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi, yang kemudian memerintahkan kepada Abu Bakar, untuk memanggil 124.000 wali dari 40 tarekat lainnya dan para pengikut mereka, untuk diberi dengan kekuatan dan cahaya kenabiannya dan mengangkat mereka semua ke makam As-Siddiqin. Kemudian, Allah berfirman kepada Nabi, dan Nabi menyampaikannya kepada para wali. "Kalian semua dan pengikut kalian, akan menjadi bintang yang bersinar di antara seluruh manusia, untuk menyebarkan cahaya yang telah kuberikan kepada kalian pada zaman pra-azali, kepada seluruh manusia di bumi." Maulana Syekh Nazim berkata, "Itu hanyalah satu rahasia, yang telah diungkapkan mengenai Lailatul Isra wal Mi'raj, kepada kalbu para aulia, melalui transmisi silsilah keemasan tarekat Naqsyabandi. Banyak lagi penglihatan yang diberikan kepada Nabi, tetapi, belum ada izin untuk mengungkapkannya." Ketika Allah mengizinkan kaum mukmin untuk hijrah ke Madinah, Abu Bakar ingin melakukan hijrah, tetapi, Nabi berkata kepadanya, "Jangan pergi dulu, kau akan berangkat denganku. Ada sebuah peristiwa penting yang akan terjadi." Nabi berangkat di malam hari bersama Abu Bakar, dan meninggalkan Ali di tempat tidurnya, untuk berpura-pura sebagai dirinya. Dalam perjalanannya, beliau berhenti untuk bersembunyi di Gua Sur. Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi, jangan masuk dulu, aku akan memeriksanya terlebih dahulu." Di dalam hatinya, ia berpikir bahwa barangkali ada sesuatu yang berbahaya di dalam gua itu, dan ia memilih untuk menghadapinya duluan. Ia menemukan sebuah lubang di dalam gua. Ia lalu memanggil Nabi untuk datang, dan ia menutupi lubang itu dengan kakinya. Nabi datang dan membaringkan kepalanya pada paha Abu Bakar. Seekor ular di dalam lubang itu mulai menggigit kaki Abu Bakar. Ia berusaha untuk tidak bergerak, meskipun ia sangat kesakitan. Air mata mengalir ke pipinya. Setetes air matanya yang hangat jatuh mengenai wajah Nabi. Nabi berkata, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita." Dan beliau juga berkata, "Bagaimana menurutmu terhadap keduanya, bila Allah menjadi yang ketiga di antara mereka?" Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi Allah, aku bukannya sedih, tetapi aku kesakitan. Seekor ular menggigit kakiku, dan aku khawatir bahwa ia akan menggigitmu. Aku menangis karena hatiku mendidih, memikirkan keselamatanmu." Nabi sangat senang mendengar jawaban itu. Lalu, beliau memeluk Abu Bakar, dan menempelkan tangannya pada kalbu Abu Bakar, menuangkan semua ilmu yang Allah berikan kepadanya ke dalam kalbu Abu Bakar. Itulah sebabnya, beliau bersabda di dalam sebuah hadis, "Apapun yang Allah tuangkan ke dalam kalbuku, aku tuangkan ke dalam kalbu Abu Bakar." Grand Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani berkata, kemudian, Nabi meletakkan tangannya yang lain pada kaki Abu Bakar, dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kaki itu menjadi sembuh. Beliau lalu memerintahkan ular itu untuk keluar, dan ia pun keluar, menggulung dirinya di hadapan Nabi. Kemudian, Nabi bersabda kepada ular itu, "Apakah engkau tidak tahu, bahwa menggigit daging seorang syidik diharamkan bagimu? Mengapa engkau menggigit daging sahabatku?" Ular itu pun menjawab dalam bahasa Arab yang murni dan fasih, "Wahai Nabi Allah, bukankah semua makhluk diciptakan untuk dirimu, sebagai kecintaan Allah terhadapmu? Wahai Nabi, aku juga sangat mencintaimu. Ketika aku mendengar Allah berfirman, bahwa umat terbaik adalah umatmu, maka aku berdoa, agar Allah memanjangkan umurku dan mengaruniaiku kehormatan, untuk menjadi bagian dari umatmu dan memberiku kesempatan untuk melihat wajahmu. Dan Allah mengabulkan permintaanku." Ketika Abu Bakar meletakkan kakinya di lubang itu, ia menutupi pandanganku.
Aku ingin ia memindahkan kakinya, agar aku dapat memandangmu. Nabi bersabda, Sekarang, pandangilah aku dan penuhi keinginanmu. ular itu memandangi wajah Nabi. Setelah itu ia wafat. Nabi memerintahkan jin untuk membawanya dan menguburkannya. Maulana Syekh Nazim berkata, ini adalah rahasia-rahasia yang telah diberikan ke dalam kalbu para wali Naqsyabandi. Lalu, Syekh Nazim melanjutkan ceritanya. Kemudian, Nabi berkata kepada Abu Bakar, Tidak perlu berhenti di gua ini, kecuali bahwa ada suatu peristiwa penting yang akan terjadi di sini. Cahaya dari akar pohon spiritual yang akan menyebar ke seluruh penjuru manusia. Cahaya yang langsung berasal dari Hadratillah itu akan muncul di sini. Allah telah memerintahkan aku untuk menyampaikannya kepadamu dan kepada seluruh pengikut tarekat Naqsyabandi. silsilah ini tidak disebut Naqsyabandi pada saat itu, tetapi dikenal sebagai Bani Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan beliau dikenal sebagai ayah bagi garis silsilah ini. Allah meminta Nabi untuk memerintahkan Abu Bakar agar memanggil seluruh mursyid silsilah keemasan yang merupakan para pewaris Abu Bakar. Ia pun memanggil seluruh Grand Syekh dari silsilah keemasan ini, mereka semua dari zaman beliau hingga zaman Mahdi. Mereka semua dipanggil melalui ruh mereka dari alam arwah. Kemudian, Abu Bakar diperintahkan untuk memanggil 7.007 wali Naqsyabandi, sedangkan Nabi Muhammad memanggil 124.000 nabi. Abu Bakar, atas perintah Nabi, memerintahkan setiap Grand Syekh agar memanggil semua pengikutnya untuk muncul secara rohani. Kemudian, Abu Bakar memerintahkan semua Syekh untuk memegang tangan para pengikutnya untuk menerima bayat. Abu Bakar meletakkan tangannya di atas mereka semua, dan kemudian, Nabi Muhammad meletakkan tangannya di atas tangan mereka semua, dan Allah sendiri memberikan talqin zikir kepada setiap orang yang hadir, dan dia mengatakan kepada Nabi, agar memerintahkan Abu Bakar, untuk memerintahkan seluruh wali yang hadir bersama para pengikutnya, untuk membaca apa yang mereka dengar dari suara kekuasaan. Semua yang hadir mengikuti syekh mereka, dan mengikuti apa yang mereka dengar dari apa yang dibaca oleh Nabi. Lalu, Allah mengajarkan rahasia zikir yang dikenal dengan Hatil Hwajagan kepada Abdul Halik Al-Ghujwani, yang kemudian memimpin zikir untuk pertama kalinya di antara para wali dari tarekat ini. Nabi mengumumkan kepada Abu Bakar, yang kemudian mengumumkan kepada seluruh wali, bahwa Abdul Halik Al-Ghujwani adalah Imam Hati Hwajagan. Setiap orang mendapat kehormatan untuk menerima rahasia dan cahaya dari wajah Abdul Halik Al-Ghujwani dalam hadirat seluruh wali, dalam hadirat Abu Bakar, dalam hadirat Nabi, dan dalam hadratillah. Maulana Syekh Nazim berkata, setiap orang yang menerima bayat dari kami, atau menghadiri zikir kami, harus tahu bahwa ia berada di dalam gua pada saat yang diberkati itu, dalam hadirat Nabi, dan bahwa ia kemudian menerima semua rahasia ini. Rahasia-rahasia ini telah ditransmisikan kepada kami dari para mursyid dalam silsilah keemasan melalui Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar Ash-Shiddiq sangat bergembira dan terkejut dengan apa yang terjadi di gua itu, dan beliau mengerti bahwa Nabi telah memilihnya untuk menjadi pendampingnya dalam hijrahnya. Para Syekh Naqsyabandi menganggap bahwa peristiwa di gua itu sebagai fondasi dari tarekat. Bukan hanya itu menjadi sumber bagi wirid harian, tetapi juga bahwa ruh dari seluruh pengikut tarekat ini hadir secara bersama-sama pada saat itu. Setelah kejadian di dalam gua itu, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya ke Madinah Al-Munawwarah.